Nah, inilah yang menjadi komplikasi dari hepatitis B ya. Pasien dengan hepatitis B kalau infeksi akut dia bisa berlanjut ke infeksi kronik ya. Pada pasien dengan infeksi kronik 3% bisa jadi kanker hati ya, karsinoma hepatoseluler. Dari infeksi kronik pun juga ada yang bisa jadi sirosis, sirosis bisa berkembang jadi KHS, kanker hepar, dan pada sirosis bisa terjadi gagal hati ya, dan bisa memicu kepada mortalitas. Kanker hatinya sendiri pun bisa menyebabkan mortalitas ya. Pada orang-orang tertentu juga diperlukan transplantasi liver ya. Nah, apa aja sih faktor risiko yang menyebabkan komplikasi hepatitis B? Ya, kembali lagi kita berbicara pada 3 faktor utama ya. Faktor hostnya sendiri, faktor virusnya, kemudian faktor lingkungan ya. Faktor penderitanya usia di atas 40 tahun, laki-laki, riwayat keluarga dengan kanker hepar, ras Afrika dan Asia. Nah, ini beresiko nih untuk terjadi KHS ya, karsinoma hepatoseluler. Dari faktor virusnya, nilai HBV-DNA dan HBsAg tinggi ya, genotip virusnya, mutasi-mutasi virusnya sendiri itu pun juga bisa memicu KHS, termasuk juga faktor lingkungan seperti adanya koinfeksi dengan virus hepatitis C atau D, konsumsi alkohol, rokok ya, termasuk paparan aflatoksin ya dari jagung-jagung ya, dan obesitas dan diabetes. Ini pun bisa memicu KHS ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh di open mic-nya, atau mungkin boleh dituliskan di kolom chat. Cukup jelas ya? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke bagian diagnosis ya. Jadi, kita harus mengevaluasi sebelum pengobatan, dan juga evaluasi dari fase infeksinya. Nah, evaluasi sebelum pengobatan. Nah, kalau ada pasien dengan kecurigaan hepatitis B, mesti diapain sih? Satu, kita anamnesis ya. Kalau anamnesis kan kita tanya gejalanya, jangan lupa riwayat-riwayatnya ya. Riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, keluarga. Nah, kita lihat ada nggak faktor resiko hepatitis viral, faktor resiko koinfeksi dengan HIV, berapa paparan durasi infeksinya. Coba kita lacak juga ya, apakah ada transmisinya, misalnya dari ibu ke anak, atau mungkin pasiennya pengguna narkoba, atau mungkin pernah manicure, pedicure ya, yang atau mungkin pernah pakai kena jarum suntik. Nah, itu kita mesti lihat juga. Komorbid, diabetes, mungkin darah tinggi, dan juga riwayat keluarga itu mesti kita lihat. Dan pemeriksaan fisik ya, kita periksa tanda-tanda vital, pemeriksaan hepatosplenomegali, PF abdomen ya, itu jangan lupa dikerjakan juga. Kemudian pemeriksaan penunjang, kita melihat ya pemeriksaan labnya, melihat ALT, HBV-DNA-nya, nilai HbAg, fungsi hepar, antibodi bila diperlukan, misalnya HAV, hepatitis A, C, D, atau mungkin HIV. Screening karsinoma hepatoseluler juga kadang-kadang diperlukan ya. Misalnya kita melakukan pemeriksaan tumor marker dan bila perlu histo-PA, biopsi dari liver. Oke, kemudian dari untuk pemeriksaan penunjang menilai fase infeksinya, kalau dari EASL ya, European Association Study of Liver ya, dia membuat nomenklatur baru nih. Ya, jadi kan kalau dulu ada 4 fase ya, ada imun toleran, imun reaktif, inactive carrier, dan HbAg negatif ya yang kronik ya. Tapi sekarang dia bagi menjadi 4 saja nih. Ya, jadi ada fase 1, fase 2, 3, dan 4. Nah, kalau di fase awal imunotoleran sama pemeriksaannya ada 5 ini ya. HBsAg-nya tinggi, HbAg-nya positif, HBV-DNA-nya banyak, ALT-nya normal. Kalau sudah mulai imunoreaktif, SGOT, SGPT-nya naik ya. Ini yang menjadi khasnya. Kalau misalnya sudah di fase kronik ya, sudah mulai dia membaik, inaktif, nanti dia sudah mulai normal lagi, sementara HBsAg-nya low. Ya, kalau yang kronik high tapi masih normal. Ingat nih patokan gampangnya ya. Kalau udah saat lagi imun reaktif, dia high dan juga SGOT, SGPT-nya naik. Nah, kalau dia sudah di kronik yang saat reaktivasi ya, SGOT-nya akan naik, SGOT, SGPT naik, sementara kadar HBsAg-nya dia kembali lagi meningkat. Dan penanda HbAg-nya dia negatif.
Ingat, kalau yang reaktivasi HBeAg-nya akan negatif. Sementara kalau yang baru pertama kali terinfeksi, HBeAg-nya positif. Ingat ya, ini jangan lupa. Oke, dan kita lanjut ke tata laksana. Sampai dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Biasanya nanti pertanyaan dari dokter atau mungkin pertanyaan di soal-soal ujian itu biasanya di lab ini seputar pertanyaan ini. Kalau misalnya HBsAg-nya positif, kemudian HBeAg-nya negatif, kemudian SGOT, SGPT-nya naik, HBV-DNA-nya naik. Nah, itu fase apa? Oh, ini fasenya berarti chronic hepatitis gitu. Jadi pertanyaannya di seputar ini saja. Jadi ini tinggal dihafalkan saja ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke tata laksana ya. Sebelum masuk tata laksana, ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Ada yang mau bertanya? Oh, ada pertanyaan. Oke, baik, ada pertanyaan dari Matthew ya. Terima kasih Matthew untuk pertanyaannya. Saya izin bacakan ya. Selamat malam dokter. Apakah ada indikasi untuk melakukan pemeriksaan ulang HBsAg, HBAg atau IgM, IgG hepatitis B ya pada pasien dengan klinis yang kurang jelas antara keempat fase hepatitis B? Jawabannya ada ya. Ini nanti akan saya jelaskan di bagian monitoring ya. Nanti di sini ada rekomendasi berdasarkan PPHI-nya. Nanti di bagian tata laksana akan dibahas juga. Oke, baik. Kita masuk ke target terapi ya. Jadi dari konsensus nasional, terapi hepatitis B targetnya itu ada dua. Satu, kita mensupresi infeksi virus hepatitis B untuk mencegah penularan. Ada target ideal, target memuaskan, dan target diinginkan. Target idealnya ya kita pengen HBsAg hilang dengan atau tanpa serokonversi anti HBs. Ya dong, kita nggak pengen ada hepatitis B-nya lagi. Nah, target memuaskannya adalah tidak ditemukan relapse klinis setelah terapi, setelah bekerja dengan serokonversi anti HBe. Sementara target yang diinginkan panjang yang positif ya, yang tidak mencapai HBeAg indikasi terapinya satu kita melihat dari HBV-DNA, HBAG, ALT dan histo-PA-nya ya. Kalau AS naik, nah itu kita mulai melakukan terapi, kemudian derajat fibrosis, kalau derajat fibrosisnya tinggi, kita mungkin perlu biopsi hati ya. Sementara untuk biopsi hati ya, biopsi hati dipertimbangkan untuk kenaikan SGOT-nya yang persisten di atas 30 tahun atau yang punya riwayat HCC ya. Nah, terapi itu dapat dimulai bila inflamasinya saat sedang atau berat ya. Jadi kita memberikan terapi itu pada fase imunoreaktif atau reaktivasi ya. Terapi tidak dilakukan pada pasien dengan immune tolerance atau inactive carrier. Ingat ya, fase 1 dan fase 3 tidak diberikan ya. Yang dikasih terapinya di fase 2 dan fase 4. Oke. Kemudian ini adalah indikasi terapi berdasarkan PPHI ya, Perhimpunan Peneliti Hati. Jadi kalau ada pasien HBeAg-nya positif, kita lihat berapa ekor virusnya, HBV-DNA, ya menilai HBV-DNA-nya. Nanti kita lihat dari HBV-DNA, kita bandingkan SGOT, SGPT-nya, dan dari situ kita merencanakan terapi tata laksananya berdasarkan interpretasi lab-nya. Ya, kalau HBV-DNA-nya lebih kecil 2 kali 10⁻3, kita coba eksklusi dulu observasi tiap 3 bulan ya. Ini terjadi kalau HBV-DNA-nya masih kecil ya. Jadi coba dicari penyebab heparnya, peradangan hatinya apakah ada yang lain ya. Eksklusi penyebab lain, observasi tiap 3 bulan, kita lihat progresivitasnya. Tapi kalau misalnya
viral load-nya lebih dari 2 kali 10⁴, ya kita cek. Kalau misalnya SGOT, SGPT-nya masih normal, masih diobservasi, ya. Tapi kalau lebih SGOT, SGPT-nya naik, maka kita sudah mulai memberikan terapi, ya. Sementara kalau HbAg-nya negatif, kita nanti lihat berdasarkan HBV-DNA-nya juga sama, kita lihat berapa ekor virusnya, kemudian berapa SGOT, SGPT-nya. Kalau misalnya negatif, kita lihat kalau HBV-DNA-nya kecil, sementara SGOT, SGPT-nya naik, coba kita cari penyebab HEPA-nya, apakah dari hepatitis B atau yang lain. Tapi kalau misalnya dia masih bertahan, masih normal, ya kita coba lihat masih persisten, kita monitor lagi, follow up, ya menilai apakah ada perburukan dari hepatitis B-nya. Kalau misalnya hepatitis jumlah ekor HBV DNA-nya tinggi, ya banyak, nah maka kita lihat SGOT, SGPT-nya. Kalau masih normal, kita masih observasi, kita follow up, ya. Tetapi kalau sudah di atas lebih dari 2 kali lipat dari upper limitnya, maka kita perlu memberikan terapi, ya. Nah, kemudian ini adalah update dari EASL, ya, dari guideline yang lain, ya. Jadi European Association of Study of Liver merekomendasikan 2 jenis pengobatan, ya. Ada dengan pegylated interferon alpha, disingkatnya PIFN alpha, ya, pegylated interferon alpha, dan juga terapi antinukleosida, ya. Ada 3 regimen yang sering dipakai. Ada entecavir, kemudian tenofovir di isopropyl TDF, dan juga tenofovir alafenidat, ya. Jadi ETV, TDF, TAF ini termasuk antinukleosida, ya. Nah, untuk yang pegylated interferon alpha ini ada beberapa pertimbangannya. Ini ada keuntungan dan kerugiannya dijabarkan dalam tabel ini. Tapi untuk pegylated interferon alpha cenderung sudah mulai ditinggalkan, ya. Memang masih dipakai pada kondisi tertentu, tapi ya memang karena pengobatannya lama, 48 minggu, kemudian harus pakai suntik, ya, subcutaneous injection, sehingga tidak nyaman buat pasien. Itu salah satu yang mungkin menyebabkan ditinggalkan, ya. Sementara pun efektivitasnya viral suppression-nya juga moderate dibandingkan dengan antinukleosida lebih baik, ya. Nah, kalau di terapi yang antinukleosida saat ini yang paling sering dipakai untuk hepatitis B, karena penggunaannya secara oral, tinggal obat minum aja, ya, dan juga daya toleransinya juga tinggi, dan efektivitas viral suppression-nya lebih baik, ya. Cuman perlu diperhatikan, ya, bahwa risiko relapse-nya kalau misalnya pengobatannya di stop itu lebih tinggi dibandingkan pegylated interferon alpha, ya. Makanya ya setiap pengobatan ada untung dan ruginya. Kalau sekarang rata-rata sudah mulai kita mengarahnya ke antinukleosida. Nah, bagaimana nih monitoring terapi analog nukleosida? Nah, ini pertanyaan Matthew, ya, tadi. Bagaimana sih yang mesti kita periksa kalau pada pasien dengan kecurigaan gejala klinisnya kok kayaknya nggak cocok gitu. Nah, kembali lagi kita lihat kalau dari hasil labnya, ya. Jadi kita masih monitoring nih kalau yang sudah dalam terapi, ya. SGOT dan SGPT-nya kita follow up, ya, ALT dan HBV-DNA-nya, ya. Kita follow up setiap 3-6 bulan, ya. Jangan lupa dilakukan juga pemeriksaan ginjal untuk melihat apakah ada efek samping pengobatannya, ya. Dan kalau misalnya ada perkembangan, ya, ada perkembangan misalnya ternyata diketahui, ya, ada komorbid di ginjalnya atau di permasalahan di tulang, ya, maka kita harus mengganti pengobatannya ke ETV, pengobatan dengan entecavir atau tenofovir, ya. Dan juga harus di follow up juga risiko kanker hatinya, KHS-nya, ya, HCC-nya masih di follow up, ya. Oke, sebelum saya lanjut tadi Matthew sudah jelas belum ini dari penjelasan slide ini? Sudah menjawab belum pertanyaannya? Apakah sudah cukup jelas Matthew?